ada sebuah getaran energi yang sangat besar sekali yang menarik badan saya. Allah, Allah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bi ba'dah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini malam Ramadan tentunya kami tim Jakceneng masih tetap melakukan kegiatan sebagaimana biasanya, itu mencari jejak wali-wali Allah dan mencari identitas agar makam-makam yang beliau adalah seorang wali Allah, beliau adalah seorang ulama, seorang kiai, bisa diketahui oleh masyarakat umum. Dan inilah tim Jakceneng mencari tahu jejak-jejaknya para wali-wali Allah yang ada di Indramayu khususnya, dan umumnya di seluruh yang ada di Indonesia, insya Allah. Sahabat-sahabat tim Jak dirahmati Allah, kami malam ini menindaklanjuti sebuah penelusuran yang pernah kami lakukan ketika berada di Makom Ki Buyut Nata. Ketika kami melakukan sebuah penelusuran siapakah Ki Buyut Nata, dan ketika kami sudah mendapatkan hasil, beliau pun memberikan petunjuk bahwa di sini ada dua santri ayahnya yang masyarakat belum tahu, dan informasi itu pun sudah pernah didengar dari seorang tokoh ulama kiai yang sudah masyhur khususnya di wilayah Bangkir, yaitu Al-Maghfurlah Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Hamid. Semoga beliau diampuni segala dosa dan kesalahannya dan diterima segala amalnya, ditempatkan oleh Allah di tempat yang sangat mulia di sisi.
sahabat semjah rahmati Allah, nanti kami mencari jejak makom 2 santri yang ada di wilayah sini, yang berdasarkan penelitian, berdasarkan mata batin, insya Allah makamnya ada di wilayah sini, masih di sekitar makom tempat pemakaman umum Mbah Buyut Nata. Dan saya yakin belum ada yang tahu di manakah letak makom 2 santri itu. Dan untuk energi sekarang yang saya berdiri di sini memang sangat sudah terasa sekali. Mudah-mudahan benar adanya, artinya di sekitar sini. Yang ketika itu memberikan informasi bahwa makomnya di bawah sebuah asem yang besar. Dulu ketika saya kecil, memang di sini ada pohon asem yang besar sekali, tapi mungkin sudah ditebang atau roboh, karena sekarang sudah nggak ada, sudah berbentuk makom. Tapi sekitar sini di wilayah ini saya ingat sekali sebuah pohon asem yang besar. Nanti kami akan menelisik, mencari 2 makom itu yang kemungkinan tidak jauh dari wilayah sini. Dan semoga penelitikan malam hari ini akan membuahkan hasil dan menemukan makom seorang santri beliau yang kala itu ketika pangeran santri istrinya melahirkan Raden Ananta, yaitu Nyai Murtasim. Nyai Murtasim melahirkan Raden Ananta, dan ketika masa kanak-kanak, sudah beranjak masa kanak-kanak, beliau pangeran santri meninggalkan Raden Ananta beserta ibunya dan dititipkan kepada 2 santri itu. Al-Maghfurlah pernah bercerita bahwa di sini ada 2 santri. Kemarin waktu saya menelisik di makom Ki Buyut Nata juga informasinya tidak jauh beda, sama dengan petunjuk yang Al-Maghfurlah Ki Abdul Hamid sampaikan. Insya Allah, mudah-mudahan dengan izin Allah, malam ini Jejak Jeneng menemukan hasil yang diyakini bahwa itu adalah santri beliau. Dan ini adalah, sekali lagi, ini adalah versi Jejak Jeneng. Kita ikuti pencarian melalui energi dan melalui kebatinan yang kami miliki. Dengan izin Allah, mudah-mudahan Allah meridhai dan memberikan petunjuk agar makom tersebut diketemukan. Dan nanti setelah diketemukan, mudah-mudahan khususnya masyarakat Bangkir bisa memugar atau memperbaiki, karena adanya Raden Ananta itu karena jasanya beliau-beliau yang mengasuh semenjak waktu kecil sampai dewasa. Baik, kita ikuti pencarian dengan metode energi dan metode kebatinan. Terima kasih. Nanti kita ikut sama-sama ya. Tolong sama-sama kru, tolong bantu dengan baca sholawat agar pencarian ini mendapatkan hasil. Kita sama-sama baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, 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 Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, 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 ya Allah. Kita sama-sama ikuti. Ada sebuah getaran energi yang sangat besar sekali yang menarik pada saya. Semoga ini adalah makom beliau yang memang kita cari. Allah, 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 Allah.
Allah, 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 ya Allah, 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 Allahu Akbar. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat Allah, inilah makom yang tadi menarik saya dengan sangat kuat sekali, menarikan sebuah energi yang sangat dahsyat yang menarik saya, dan memang kalau saya rasakan energinya sangat kuat sekali. Nanti kita akan menelisik secara mata batin apakah memang beliau adalah santri beliau atau memang ini adalah sosok makamnya orang sakti zaman dulu. Nanti kita sama-sama tahlil dulu, tahlil bersama, dan kita nanti akan adakan penelisikan apakah ini adalah makom beliau atau memang sosok makom yang orang saktinya zaman dahulu. Kalau saya merasakan adanya di wilayah sini, saya merasa ada di wilayah sini, dan saya merasakan getaran itu yang sangat adalah makom ini. Nanti inilah makom yang akan kita lisik, dan yang sebelahnya juga. Dan kalau menurut petunjuk dari Al-Maghfurlah, dari hasil penelisikan, ada dua makom. Kalau kita lihat memang ini seperti ada dua makom yang sudah terbentuk, ini sudah rapi, samping-sampingnya juga sudah rapi. Ini juga seperti sudah, subhanallah, masya Allah ya, sebuah tempat yang agak lapang ya. Memang biasanya kalau tempat-tempat yang seperti ini makomnya biasanya lapang gitu ya. Dan ini kalau kita lihat dengan secara seksama ini ya, bentuknya ada dua makom, pas sekali dengan informasinya. Dan kita juga lihat ini seperti sudah pernah ada yang mengurus, sahabat-sahabat. Sudah pernah ada yang mengurus, sudah pernah ada yang membangun. Entah itu masih ada anak cucunya, wallahu alam, kita juga nggak tahu. Atau memang anak cucunya juga yang nggak tahu bahwa beliau adalah kakeknya atau buyutnya yang pernah nyantri sama pangeran santri, wallahu alam. Tapi ini sudah berbentuk, sudah ada makom. Dan wallahu alam apakah ini atau memang ada di bawahnya, karena getaran itu sangat kuat sekali ada di sini kekuatan itu. Pokoknya nanti kita tahlil bersama, dan nanti kita akan menelisik apakah ini benar dua makom itu atau memang orang sakti yang memang dikuburkan di sini. Baik sahabat-sahabat, kita nanti ikuti bersama tahlil, doa bersama, dan setelah itu kita adakan penelisikan.
Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, setelah tadi saya melakukan penelusuran, dan sekali lagi inilah jejak jeneng. Kurang puas kalau tanpa penelusuran. Apalagi ini adalah makom yang orang lain mungkin belum tahu. Jadi sangat menarik sekali untuk ditelisik. Dan setelah saya pribadi melakukan penelusuran, siapa beliau, dan ternyata memang wallahu alam, mudah-mudahan ini benar, dia adalah seorang santrinya Pangeran Santri atau santrinya dari ayahandanya Mbah Buyut Nata. Beliau bercerita bahwa ketika Pangeran Santri Nyai Murtasi melahirkan Raden Ananta, ketika di usia kurang lebih sekitar 5 tahunan itu, beliau Pangeran Santri melakukan kelananya lagi untuk syiar dakwah Islam. Dan Raden Ananta dititipkan sama beliau, yang beliau mengatakan bahwa namanya Raden Wahyu Permana atau Haji Wahyu Permana, karena beliau dua-duanya sudah haji. Beliau juga mengatakan asal usulnya beliau berasal dari daerah Talun, daerah Sumber, Cirebon. Dan yang sebelahnya lagi adalah Ki Sangid, Haji Sangid. Dia orang sini, asli orang Bangkir, yang sempat mentaatkan diri sama titah-titahnya sang guru, yaitu Pangeran Santri. Dari dua sosok ini adalah seorang panutan kalau menurut saya, karena beliau sangat taat dan mentaati apa yang seorang gurunya perintahkan. Dan mungkin inilah supaya menjadikan beliau menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Dan terbukti makomnya ini dari usia yang sudah ratusan tahun masih berada sangat. Kalau kita lihat, wallahu alam, entah ini yang membangun anak cucunya atau memang orang yang diberikan petunjuk untuk membangun, atau orang Cirebon datang ke sini, wallahu alam. Dan kita juga belum tahu. Semoga nanti kita bertemu dengan anak cucunya, nanti kita akan menelisik lagi, menunggu kemungkinan kebiasaan orang Indramayu ketika hendak Idul Fitri nanti, biasanya anak cucunya pada berziarah. Dan nanti akan kita tunggu apakah ada yang menziarahi atau tidak ada. Kalau ada, nanti kita akan berpamitan untuk nanti akan kita ada prehaban, walaupun tidak semewah, paling tidak layak untuk kita doakan. Dan sekali lagi, khususnya orang Bangkir, orang Rambatan Kulon, khususnya Blok Bangkir Kunil, karena beliau ada di sini. Mangga, barangkali yang punya mata batin, silahkan cek keberadaan beliau di sini. Barangkali yang punya getaran setrumnya dengan mata batinnya atau apanya, silahkan cek. Karena menurut kami tinjak jeneng, beliau adalah santri dari Pangeran Santri yang Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdullah pernah menyampaikan. Dan juga hasil penelusuran dari kemarin ketika di Raden Ananta atau di Buyut Nata pun mendapatkan info bahwa di sebelah sini, di makam yang ada pohon asamnya dulu,
itu ada 2 santrinya ayahandanya. Dan alhamdulillah dari bentuk wujud makomnya pas ada 2, dan juga ini kelihatan sangat rapi. Banyak makam tapi nggak serapi ini. Dan mudah-mudahan ini adalah suatu kebenaran yang nanti kita sama-sama doakan beliau, karena adanya Raden Ananta besar. Raden Ananta menjadi seorang yang alim, yang berilmu, waliullah katakan, itu ada jasa beliau yang kalau kita lihat dengan secara mata batin, beliau juga adalah seorang yang luar biasa, yang taatnya, yang solehnya, yang alimnya. Dan ya menurut saya orang-orang yang alim seperti beliau wali Allah, kekasih Allah. Nah, sekali lagi beliau pernah ada yang mengatakan, mungkin Allah alam apakah itu adalah pengen seandainya, bahwa nanti juga akan ada yang menemukan makam. Jadi mudah-mudahan dengan wasilah adanya tim jejak jeneng Kabupaten Indramayu akan menelisik, mencari jejak-jejaknya para kiai, para ulama, wali-wali Allah yang makamnya sudah tidak terurus. Dan dengan ini mudah-mudahan makamnya tidak terurus tadi bisa dibersihkan, dirapikan, karena memuliakan orang yang mulia itu adalah suatu kewajiban. Dan mudah-mudahan kita pun akan dimuliakan oleh Allah dengan karomahnya beliau. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Ikuti terus video-video kami, tonton terus video-video kami, informasi-informasi tentang jejak-jejaknya para wali-wali Allah, khususnya yang ada di Indramayu, yang ada di makom-makom umum, yang kita semua khususnya masyarakat awam tidak tahu. Mudah-mudahan dengan jejak jeneng kita mendapat informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.